Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, personil Polres Gayo Lues terobos jalur ekstrim salurkan logistik ke desa-desa terisolir pasca banjir bandang. Upaya Polres Gayo Lues ini diharapkan dapat mengurangi resiko krisis pangan untuk warga terdampak bencana. Personil Polres Gayo Lues Polda Aceh yang dipimpin langsung oleh Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo terus berupaya menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah desa yang masih terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Polri bertindak cepat menembus daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo menegaskan bahwa kondisi akses menuju desa-desa tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Banyak ruas jalan yang putus total sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melintas. Oleh karena itu, seluruh logistik hanya dapat diangkut menggunakan sepeda motor jenis trail. Sejak bencana banjir dan tanah longsor terjadi, personel Polres Gayo Lues bersama unit Satreskrim dan jajaran lainnya terus berkali-kali menerobos jalur ekstrim untuk mencapai tenda-tenda pengungsian. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar yang dibawa oleh kepolisian sangat membantu warga yang kini masih bergantung pada pasokan logistik dari luar desa. Upaya Polres Gayo Lues diharapkan dapat mengurangi resiko krisis pangan yang mengancam para pengungsi yang belum tersentuh bantuan akibat terputusnya akses darat. Dari tim Humas Polres Gayo Lues Polda Aceh, melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Polres Gayo Lues terobos jalur ekstrim salurkan logistik ke desa-desa terisolir pasca banjir bandang. Saat ini kita telah terhubung dengan Wakapolres Gayo Lues, Kompol Edi Yaksa. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Bapak, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di wilayah Gayo Lues Aceh, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tamara. Perlu kami laporkan untuk seluruh pemirsa Polisi TV bahwa saat ini kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Gayo Lues yang terdampak bencana dari 11 kecamatan yang berada di wilayah hukum Polres Gayo Lues, itu terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana alam. Terdapat 4.390 KK yang saat ini sedang mengungsi di 7 titik pengungsian, yaitu sebanyak 16.652 jiwa yang kini mengungsi di 7 titik pengungsian. Saat ini di wilayah Kabupaten Gayo Lues itu terdapat 4 jalur masuk, namun saat ini semua sudah tertutup. Namun setelah beberapa hari terdapat 1 jalan masuk yang sudah bisa ditembus dari kabupaten lain, yaitu jalan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat Bapak? Ya, Mbak. Yang terisolir terdampak banjir bandang, Pak? Selama ini ada 8 desa di 3 kecamatan yang terisolir, tidak bisa ditembus oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun berkat pimpinan Bapak Kapolres, kami kemarin sudah bisa menembus beberapa desa dengan menggunakan sepeda motor trail maupun ban ataupun titik jembatan tali untuk mengantar bahan sembako ke masyarakat yang terisolir, Pak.
Baik, dapat diceritakan Pak perjalanan dramatis menembus wilayah yang terisolir ini Pak? Gimana Mbak? Baik Pak, dapat diceritakan Pak perjalanan dramatis personil menembus wilayah yang terisolir? Baik Mbak, jadi perjalanan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Gayo Lues, Bapak AKP Hirowo S3. Ada beberapa desa yang jalannya terputus, tutup longsor dan amblas, sehingga masyarakat sangat membutuhkan bahan pokok makanan. Karena sudah beberapa hari tidak ada bantuan, namun atas inisiatif Bapak Kapolres, beliau memerintahkan kami dan beliau langsung memimpin untuk mengantar pasokan makanan ke warga kami yang terdampak di daerah-daerah yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan roda 4 sehingga harus menggunakan kendaraan trail. Seperti yang dilihat di video, Bapak Kapolres langsung memimpin dengan menggunakan roda 2. Dan ini jalannya cukup juga menantang dan penuh dengan lumpur dan jalan terputus. Sehingga hanya bisa dilalui dengan sepeda motor trail. Dan juga kami mengantarkan bahan makanan juga dengan menggunakan ban untuk menyeberangi sungai yang jembatannya terputus maupun menggunakan tali seling menuju desa yang terputus. Saat ini juga Mbak, eskavator sedang bekerja untuk membersihkan lumpuran-lumpuran pasca bencana yang menutupi badan jalan. Demikian Mbak. Baik Bapak, terlihat juga personel Polres Gayo Lues memapah warga sakit untuk selanjutnya dibawa ke pelayanan medis. Mungkin dapat diceritakan Pak? Ya Mbak, kami karena jalan terputus sehingga Bapak Kapolres dipimpin langsung itu menuju jalan-jalan atau desa-desa yang terisolir untuk mengantar bantuan bahan makanan ke para pengungsi. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat karena mereka sangat butuh sekali bahan makanan. Baik Pak, warga terlihat sangat terharu saat bantuan dari personel Polres Gayo Lues tiba di wilayahnya yang sempat terisolir dari bantuan logistik. Dapat dijelaskan Pak? Baik Mbak, jadi cukup banyak masyarakat kita itu yang terisolir. Itu sudah berapa hari tidak mendapatkan bantuan sembako. Namun setelah kami mendapat informasi, Bapak Kapolres langsung memimpin untuk mengantarkan bahan pokok ke tempat-tempat pengungsian yang ada di beberapa desa terisolir. Dan ini masyarakat sangat bersyukur sekali karena mereka sudah 3 hari tidak mendapatkan sembako karena akses yang tertutup. Dan ini mereka mengucapkan terima kasih kepada Polri atas apresiasi mengantarkan makanan ke tempat-tempat mereka. Termasuk juga ada warga yang sakit, kita gendong, kita bawa untuk berobat ke rumah sakit yang ada di Belanggejaren atau Gayo Lues ini, Mbak. Baik, bagaimana secara umum kondisi fisik kesehatan warga terdampak dan personil yang hadir di wilayah terisolir, Pak? Baik, Pak. Untuk saat ini, alhamdulillah kita sudah mendapat bantuan tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia yang sudah 3 hari berada di Gayo Lues, dan umumnya kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak maupun personil Polres itu alhamdulillah masih kondisi baik-baik saja, Pak. Baik, apa rencana selanjutnya yang dilakukan Polres Gayo Lues pasca banjir bandang, Pak? Baik, Pak. Kami saat ini memang terdampak sekali dan masyarakat masih membutuhkan bahan makanan baik itu sembako, BBM, dan gas. Kami kemarin perintah Bapak Kapolres, personil Polres ini sedang melakukan pengawalan
bantuan bahan makanan dari luar daerah, dari Abdia, termasuk juga mengambil BBM di wilayah kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Abdia untuk dibawa ke wilayah Gayo Luas. Dan kami juga sudah menyiapkan posko yang berada di Kota Blangkejaren, yaitu menyediakan Starlink gratis kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun yang akan menghubungi sanak keluarganya yang ada di luar dari Gayo Luas. Demikian, Mbak. Baik, pesan kepada masyarakat agar segera berkoordinasi dengan petugas untuk pemulihan pasca banjir, Pak. Baik, Mbak, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang karena kalau perlu informasi kita telah membuka posko yang ada di Kota Blangkejaren. Silakan menanyakan kepada kami dan jangan cepat menerima berita-berita hoax di media sosial. Jadi kalau perlu bantuan, kami siap memberikan bantuan kepada masyarakat dan kami akan coba menembus hari ini desa-desa yang masih terisolir dan belum tersentuh bantuan sama sekali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Wakapolres Gayo Luas, Kompol Edi Yaksa telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Dan pemirsa, Polri melalui Biro SDM Polda Sumatera Barat membangun 10 posko di setiap wilayahnya. Dari berbagai posko menyalurkan sebanyak 700 porsi makanan setiap hari untuk masyarakat yang terdampak bencana. Upaya ini diharapkan dapat meringankan masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam upaya meringankan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Polri melalui Biro SDM Polda Sumatera Barat menjalankan aksi kemanusiaan dengan menyalurkan sedikitnya 700 porsi makanan setiap harinya kepada para korban bencana alam. Makanan yang dibagikan merupakan hasil masakan langsung dari personel Polda Sumatera Barat yang dikerahkan khusus untuk mendukung proses penanggulangan bencana. Setiap hari, para personel bekerja di posko penanggulangan bencana untuk memastikan kebutuhan makanan para korban bencana alam dapat terpenuhi. Perlu diketahui bahwa Polda Sumbar dalam tanggap darurat ini dalam penanggulangan banjir bandang di Polda Sumbar itu mendirikan sekitar 10 posko. Ini adalah posko 10 dan di posko ini kami mendirikan dapur umum yang melayani untuk masyarakat sekitar. Kami menyiapkan sekitar 300 porsi untuk siang dan 300 porsi untuk malam. Ya, alhamdulillah ini sudah berlangsung 3 hari dan di bawah komando Bapak Karo SDM Polda Sumbar. Pendistribusian bantuan ini akan terus dilakukan setiap hari hingga situasi dinilai kembali kondusif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mempercepat penanganan darurat, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak. Selain memberikan bantuan makanan, Polri juga berperan aktif dalam mempercepat penanggulangan bencana melalui pengamanan lokasi, evakuasi warga, hingga membantu distribusi logistik. Kehadiran personel Polri di lapangan menjadi bukti nyata sinergi dan komitmen untuk memastikan bahwa keselamatan serta kenyamanan masyarakat di tengah situasi darurat. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan material bagi para korban, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warganya. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.